Jalan berlubang dampak dari hujan yang mengguyur selama seminggu terakhir menyebabkan jatuhnya korban di sejumlah ruas jalan di ibu kota. Warga khawatir jika keberadaan jalanan yang rusak akan menyebabkan korban jiwa. Gara-gara lubang nih, jatuh lagi 3 orang nih gara-gara lubang. 3 orang pemotor terjatuh hingga terluka akibat menabrak lubang di Jalan Daan Mogot, Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat. Seluruh korban segera dievakuasi ke pinggir jalan untuk mendapatkan perawatan dari warga sekitar. Sementara lubang diberikan tanda agar tidak ada lagi korban. Ruas jalan lainnya yang juga terdapat banyak lubang adalah flyover Kampung Melayu, Jakarta Timur. Seorang netizen membagikan video beberapa lubang yang menganga dan sangat membahayakan pengendara. Guna menghindari jatuhnya korban, lubang-lubang juga diberi cat putih agar pengendara yang melintas bisa menghindarinya agar tidak menjadi korban. Tak hanya jalan protokol, jalan berlubang akibat guyuran hujan juga terlihat di Tol Kebonjeruk. Pengendara pun harus menurunkan kecepatannya sehingga kepadatan arus lalu lintas tak bisa dihindari. Pengendara pun diharapkan selalu berhati-hati agar kecelakaan fatal tidak terjadi. Sejumlah titik jalan di ibu kota yang saat ini banyak terdapat jalan berlubang antara lain di flyover Pesing, Jalan Daan Mogot, flyover Pancoran Kuningan, Jalan MT Haryono Cawang, flyover Pisangan, dan Jalan Juanda. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespon banyaknya jalan berlubang di sejumlah wilayah Jakarta. Rencananya perbaikan akan dilakukan setelah 27 Januari. Tanggal 27, Jakarta ini diperkirakan curah hujannya masih tinggi. Maka kenapa untuk OMC-nya juga saya menyetujui diperpanjang sampai dengan tanggal 27. Sehingga dengan demikian setelah tanggal 27, lubang-lubang yang ada segera kita perbaiki. Pramono menilai perbaikan jalan belum efektif dilakukan saat ini karena curah hujan masih tinggi. Selain itu, ia juga menyatakan operasi modifikasi cuaca OMC selama beberapa hari belakangan ini sudah membuahkan hasil. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai hujan dan banjir, aspal jalanan Jakarta terkelupas. Jalanan pun banyak yang berlubang. Ada Jen Cahyani di ruas Jalan Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat siang, Jen. Seberapa membahayakan sebetulnya kondisi jalan berlubang di sana? Ya, Wiki dan juga pemirsa. Ya, tentu saja lubang-lubang yang ada di tengah jalan ini membahayakan para pengguna jalan, terutama pengguna motor dan juga mobil. Nah, kalau dilihat di belakang saya ini, Wiki dan juga pemirsa, ini saya tepat berada di dekat rel kereta di kawasan Kampung Bayam, di dekat JIS di Jakarta Utara. Ini memang banyak sekali kondisi jalan berlubang dan juga rusak di sini. Di sini lubang jalannya tidak ada atau minim rambu peringatan ataupun tanda putih, sehingga ini menyulitkan para pengendara atau pengguna jalan untuk menandakan di mana titik-titik lubang tersebut. Dan tentu saja kondisi ini semakin parah pasca banjir beberapa waktu ke belakang, sehingga struktur aspal ini semakin rusak dan semakin membahayakan para pengguna jalan. Dan selain itu juga permukaan jalan yang licin juga memperhambat perjalanan para pengendara. Dan ini kalau kita lihat, kalau saya pantau di sini, memang para pengendara cenderung untuk menghindari lubang-lubang tersebut, sehingga mereka mengurangi kecepatan kendaraan mereka saat ingin melintas ke arah rel kereta. Dan tentu saja kondisi ini juga menimbulkan adanya kemacetan di jalan akibat para pengendara yang mengurangi kecepatan mereka untuk melewati jalan-jalan dengan penuh lubang ini. Dan tentu saja harapan warga dan masyarakat sekitar ini agar pemerintah setempat bisa segera untuk memperbaiki jalan rusak di sini agar tidak membahayakan para pengendara jalan dan juga tidak memakan korban. Sementara itu, Wiki. Jen, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berbeda dengan banjir Jakarta yang sudah mulai surut, sejumlah wilayah di Bekasi masih terendam banjir hingga siang hari ini. Banyak pengendara motor mogok akibat nekat menerjang banjir. Jalan di perumahan Pondok Ungu Permai Babelan Bahagia Bekasi terendam banjir dengan ketinggian 60 hingga 80 cm. Motor yang melintas mati mesin sehingga harus didorong, sementara warga terganggu akibat banjir.
Banjir akibat curah hujan yang mengguyur wilayah Bekasi sejak dini hari tadi, sementara drainase tidak menyerap air dengan baik. Pasti terambat, motor nggak bisa jalan gitu. Jalan kaki lewatin banjir jauh sekitar 4 kilo lah. Diharapkan pemerintah segera bisa mengatasi banjir, sementara warga tertib membuang sampah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Gilang Yusufandi, iNews melaporkan. Sedikitnya 65 orang masih tertimbun longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat. Medan yang berat, berlumpur, dan potensi hujan deras menghambat upaya evakuasi para korban. Akbar, ya Allah, saya teh kumaha. Sedang berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Petugas gabungan terus berjibaku mencari jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Satu persatu jenazah ditemukan. Hingga Senin pagi sudah ada 25 jenazah ditemukan dan masih ada 105 orang tertimbun. Termasuk 23 anggota TNI Kodam 3 Siliwangi yang diduga menjadi korban longsor. Pencarian terus dilakukan selama 24 jam menggunakan 2 alat berat dan sejumlah anjing pelacak. Sebanyak 250 personel gabungan diterjunkan ke lokasi dan berjibaku mencari korban di tengah cuaca mendung dan beberapa kali hujan. Lepas tangan. Yuk. Hese. Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail bahkan sempat terjebak lumpur saat meninjau lokasi longsor. JJ yang menggunakan jas hujan menginjak tanah berlumpur dan terperosok hingga terbenam hampir setinggi pinggang. BMKG mengingatkan potensi hujan deras di Kabupaten Bandung Barat dalam sepekan ke depan. Kondisi ini bisa saja memicu longsor susulan sewaktu-waktu. Hingga Senin siang, sekitar 400 korban longsor masih mengungsi di sejumlah lokasi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan uang bantuan 10 juta rupiah bagi setiap keluarga terdampak longsor agar bisa mencari rumah kontrakan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga dipicu percikan api alat las ruko 2 lantai gudang penyimpanan paket di Koja, Jakarta Utara hangus terbakar. Sementara di Tebet, Jakarta Selatan, sebuah rumah hangus terbakar akibat korsleting listrik. Mas, kebakar mas, ada di Jalan F Gangka, dekat Gangka, di jalan. Api melalap ruko berlantai 2 gudang penyimpanan paket di Jalan F Raya Koja, Jakarta Utara. Warga yang mengetahui api membesar pun panik dan berusaha memadamkan dengan alat seadanya. Namun akibat pintu ruko terkunci membuat warga terpaksa membongkar dengan paksa. Dugaan sementara api berasal dari alat pengelasan yang berada di dalam ruko. 8 unit damkar serta 40 personil diterjunkan ke lokasi untuk menjangkau titik api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Kebakaran juga terjadi di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Beruntung 1 orang di dalam rumah bisa menyelamatkan diri. Petugas yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.